Ya, baik. Yang sudah hadir ya di pagi hari ini untuk mata kuliah HVAC. Untuk pertama kali bisa mengaktifkan on cam-nya atau kameranya supaya ada dokumentasi kehadiran di pertemuan untuk mata kuliah HVAC. Oke, baik. Nah, di pertemuan ini adalah pertemuan awal ya, karena di minggu sebelumnya itu kita tidak bisa ketemu ya karena di tanggal merah. Jadi awal perkuliahan diawali di hari ini, di hari Senin ya. Kemudian untuk karena di bulan puasa itu kan ada jam ini ya, jam kerjanya yang untuk hari Senin sampai Kamis itu jam 3 sore, tetapi di jadwal itu tertulis jam 3.30 ya di sistem. Nah, karena jadwalnya sore, kita sepakati untuk pertemuan ini bisa dimulai di jam 10 ya, di jam 10 pagi. Oke, nah kemudian mata kuliah untuk HVAC. HVAC ini seperti apa sih mata kuliahnya? Jadi mata kuliah HVAC itu adalah menceritakan tentang pemanasan, kemudian ada ventilasi dan pengkondisian udara. Lalu dari hal tersebut kita nanti akan mencoba mempelajari bagaimana prinsip penerapan untuk HVAC, kemudian kita juga bisa membaca lebih jauh ya mengenai grafik grafik psikometrik dari HVAC tersebut. Oke, lalu yang bagian berikutnya saya akan coba menampilkan share screen di layar. Kemudian tampilan di layarnya sudah terlihat ya, keluar share screen-nya. Nah, ini secara general atau secara umumnya HVAC itu seperti apa? Sistem HVAC secara keseluruhan ya. Jadi kalau diilustrasikan secara sederhana dari gambar yang ditampilkan ini merupakan namanya sistem HVAC. Di sistem HVAC ini seperti ini sistemnya. Jadi ada udara yang masuk, di sini ada ilustrasi ya, dari tanda panah ada udara yang masuk, kemudian di bagian ini udaranya dikeluarkan ke dalam ruangan. Kemudian ini merupakan sistem atau bagian-bagian yang dimiliki oleh HVAC tersebut. Oke, lalu yang berikutnya, nah ini yang belum bergabung ya, belum bergabung di kelas HVAC, nanti bisa join atau masuk ke Google Classroom. Di Google Classroom itu nanti bisa mendownload buku, nanti setelah login atau masuk di Google Classroom, nanti bisa download buku e-booknya, e-book untuk HVAC. Kemudian dari yang terdaftar di HVAC ini ada sekitar 18 ya, 18 mahasiswa yang mengikuti. Nanti tolong diinfokan ke teman-temannya yang belum masuk untuk bisa login di Google Classroom.
Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti tidak bisa ketinggalan ya, ketinggalan informasi atau pengumpulan tugas, karena nanti akan dilakukan di Google Classroom. Bahkan nanti kalau misalnya ada mengisi absensi juga, saya akan memberikan informasinya di Google Classroom. Nah, oleh karena itu pentingnya bisa masuk atau bergabung di Google Classroom tersebut. Oke, lalu yang berikutnya ini secara umum ya, untuk sebagai literasi, bagaimana mencari informasi mengenai mata kuliah tersebut, nanti bisa mendownload atau membaca artikel atau buku teks dari berbagai macam sumber yang ditampilkan di bagian ini. Nah, ini berbagai macam tipe ya. Yang tadi di awal ada model HVAC, sistem HVAC, dan di bagian ini ada juga sistem HVAC-nya yang dirancang atau didesainnya seperti ini. Oke, ini poin penting juga ya. Lalu yang berikutnya adalah poin penilaian. Nah, di bagian poin penilaian ini ada komponen penilaian eh, yang secara sistem di aplikasi aplikasi kehadiran ya, aplikasi kehadiran itu syarat kehadirannya 80%. Jadi usahakan untuk mata kuliah mata kuliah HVAC dengan kehadirannya itu minimal di 80%. Kenapa hal ini perlu dilakukan ya? Karena kalau misalnya hadirnya kurang ya, kurang dari 80%, ya nanti untuk di bagian berikutnya ketika mengikuti ujian atau tugas dan semuanya diinput tetapi absen kehadirannya kurang, maka nilai yang didapatkan, nilai yang diperoleh ini, nilai yang didapat di aplikasi eh, itu tidak bisa ditampilkan karena secara universal itu sudah disetting untuk kehadirannya 80%. Jadi 80% kalau ada 16 kali pertemuan ya, 16 kali pertemuan ini ya sudah terhitung dengan pertemuan di UTS dan pertemuan di UAS. Kemudian yang berikutnya ada tugas. Nah, di bagian ini ada tugas, komponennya cukup besar ya. Tugas 30%, ada nanti tugas individu, tugas individu. Kemudian ada tugas kelompok. Nah, di tugas kelompok ini dibagikan artikel ya atau jurnal yang ada relevansinya dengan HVAC. Jurnal itu ada di Google Classroom. Jadi nanti yang sudah bisa bergabung di Google Classroom, nanti coba membuka folder jurnal. Nah, di folder jurnal ini nanti coba di-download, dibuka, lalu coba dibaca jurnalnya. Kemudian nanti kita akan coba sesi presentasinya. Jadi nanti setelah membaca artikel yang dibagikan secara kelompok ya, nanti dipresentasikan per kelompok. Jadi ada presentasi per kelompok melakukan review artikel. Jadi melakukan review artikel. Di
kelompoknya, untuk per kelompoknya ini karena yang terdaftar ada 18 ya, ada 18. Itu satu kelompok nanti coba dibagi menjadi satu kelompoknya. Kita ada berapa kali? Betul ya, ada 18 ya yang didaftar. Coba dicek lagi. Ya, ada 18. Nah, satu kelompok itu nanti isinya adalah tiga ya, karena kita pertemuannya itu ada 16 kali pertemuan, jadi 18 dibagi tiga. Jadi 18 dibagi tiga ini berapa? Ada berapa nih? 6 ya, terlalu 6. 6 kalau dibagi dua ada 9. 9 ya, berarti dibagi dua. Jadi satu kelompok itu ada dua anggota. Jadi ada dua anggota, kemudian 9 ya, berarti ini adalah 9. Nah, jadi ada 9 kelompok. Kelompok satu, 2, 3, 4, 5, dan sampai 9. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu di awal perkuliahan, karena awal pertemuan ini saya menceritakan eh, kondisi penilaian, poin penilaian, kemudian yang berikutnya poin untuk tugas individu, tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individu nanti akan dibagikan atau biasanya diberikan setelah perkuliahan berakhir. Jadi tujuannya untuk membaca lagi atau mendengar lagi materi yang disampaikan di perkuliahan yang diikuti. Untuk suara jelas terdengar ya di virtual Zoom secara stabil, virtual Zoom-nya untuk suaranya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, kemudian kita mulai di bagian awal ya, HVAC system. Dikatakan sistem karena ada bagian atau komponen ya. Jadi tadi ada komponen-komponen yang ditampilkan di awalnya berupa gambar tadi. Nanti di slide berikutnya kita akan coba pelajari komponen apa saja yang ada di HVAC system tersebut. Oke, yang pertama, nah ini adalah HVAC. HVAC itu ada perbedaan ya, perbedaan ilustrasi. HVAC ini merupakan namanya ya teknologi. Kenapa teknologi ini dibuat? Yang menjadi pertanyaan. Kenapa teknologi itu diciptakan? Ya karena ada keperluan tertentu atau keperluan yang diinginkan. Siapa yang menginginkannya ya pasti ya yang menggunakan teknologi tersebut atau yang biasa diketahui ya pasti manusianya yang akan menggunakan. Secara ilustrasi, yang pertama di sisi kiri ini ada namanya kondisi natural condition atau kondisi alami. Untuk kondisi alami ini yang pertama adalah ada namanya suhu. Suhu ya, suhu atau temperatur. Untuk kondisi natural,
kondisi alami, suhu atau temperatur ini selalu mengalami perubahan. Nah, berubah-ubah. Sebagai contoh ya, misalkan pada pagi hari suhunya lebih dingin atau lebih sejuk, kemudian siang hari berubah suhunya meningkat, eh, suhunya menjadi lebih panas. Sore hari mulai sedikit perlahan turun dan malam hari suhunya mulai dingin. Nah, suhu inilah yang berubah-ubah. Nah, karena perubahan suhu yang berubah-ubah seringkali menyebabkan ada namanya eh, ketidaknyamanan. Jadi atau ketidaknyamanan di pagi hari dengan di siang hari atau di malam hari kan ada perbedaan suhu. Inilah yang menyebabkan ketidaknyamanan. Kemudian turun lagi ke bawah karena ada perubahan suhu berarti berpengaruh terhadap kelembapan. Kelembapan juga mengalami perubahan, jumlah partikelnya ini ya udara ya, partikel udara atau uh, kelembapan, kualitas partikelnya, besar partikel, selanjutnya tingkat kebersihan, higienis ya. Ini secara natural, kebersihan. Udara di pagi hari dengan udara misalnya di siang hari, itu ada tingkat kebersihan yang berbeda. Di pagi hari karena masih sedikit kendaraan bermotor atau polusi yang dikeluarkan, ya berarti tingkat kebersihannya lebih bersih ya jika dibandingkan dengan kondisi di siang hari. Lalu kecepatan udara. Kecepatan udara juga memberikan atau berpengaruh terhadap kondisi di pagi hari, siang hari, dan di malam hari. Nah, karena ini mengalami perubahan, ini kan mengalami perubahan ya. Jadi kalau ini dipetakan, di mapping, ada kondisi suhu, ada kelembapan, jumlah partikel, kualitas udara, besar partikel, higienitas, dan kecepatan partikel itu selalu berubah, menyebabkan berbagai macam eh, ketidaknyamanan ya, atau menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Nah, lalu muncullah yang namanya ini, teknologinya HVAC. Nah, jadi tujuan dari HVAC itu untuk mencoba memanipulasi ke apa kondisi alam ya Kak, kondisi natural. Yang kondisi alam ini ya dengan bahasanya itu ya kita tidak bisa kontrol, mengatur ya, mengatur bagaimana suhu tetap konstan, tidak ada panas atau suhunya dari pagi sampai sore dengan suhu misalnya 25 derajat Celcius secara konstan. Itu tidak bisa dilakukan. Nah, kondisi alam inilah yang tidak bisa dikontrol sehingga diperlukanlah teknologi. Nah, dengan teknologi HVAC nanti kita bisa mengontrol bagaimana suhu ini bisa diatur. Jadi kalau menggunakan air conditioning atau AC ya di dalam ruangan kita bisa men-setting suhu berapa yang diinginkan. Misalnya suhu yang diinginkan di dalam ruangan dengan suhu misalkan ya 20 derajat Celcius. Ya dari awal pertama kali dihidupkan sampai berapa jam, misalnya dari pagi 20 derajat Celcius sampai di siang hari jam 1 atau jam 2 siang, walaupun terik matahari cukup panas atau suhu di lingkungan cukup tinggi,
tetapi suhunya masih dalam kondisi yang konstan. Nah, inilah tujuan dari HVAC. Tujuan dari HVAC itu adalah untuk mengkondisikan lingkungan, mengkondisikan cuaca yang dari alamnya itu tidak bisa dikontrol, tidak bisa diatur dengan menggunakan HVAC, maka suhunya bisa dijaga konstan. Selain suhu, juga ada kelembapan. Kelembapan juga bisa diatur, berapa nilai kelembapan yang diinginkan di HVAC tersebut. Kita bisa mengaturnya. Kemudian jumlah partikel yang dikeluarkan dari HVAC, lalu kualitas partikel, besar partikelnya, bahkan besar partikel ukuran ya, ukuran per partikelnya itu bisa dibuat dengan ukuran misalnya 0,5. Itu bahkan bisa dikontrol menggunakan HVAC. Kemudian tingkat kebersihan. Nah, ini juga yang bisa dilakukan di nomor 6 ini ya. Di nomor 6, kalau di nomor 6 secara natural kita tidak bisa mengontrol higienitas atau tingkat kebersihan udara. Tingkat kebersihan udara di lingkungan terbuka. Misalnya di pinggir jalan atau di sekitar pabrik itu tidak bisa dikontrol karena ya ada udara yang keluar dari proses pembakaran dari kendaraan, kemudian ada pembakaran dari pembuangan ya, pembuangan udara dari pabrik dan lain sebagainya. Itu yang tidak bisa dilakukan atau sulit dikontrol. Nah, dengan menggunakan HVAC ini yang dipasang, maka bisa membersihkan, mensterilkan udara yang masuk ke dalam sistem HVAC dan disalurkan ke ruangan. Lalu kecepatan udara bisa dikontrol. Nah, inilah tujuan utama dari kenapa teknologi HVAC ini diciptakan atau teknologi HVAC ini dibuat. Yang pertama untuk mengatur suhu, mengatur kelembapan, mengatur jumlah partikel, mengatur kualitas partikel, lalu mengatur besarnya partikel yang keluar, serta bisa membersihkan partikel udara yang dikeluarkan. Dan selanjutnya juga bisa mengatur kecepatan, berapa kecepatan udara yang mengalir di dalam ruangan tertentu. Oke, sampai sini ada diskusi dulu atau ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke slide selanjutnya? Tidak ada ya? Belum ada ya untuk yang mau ditanyakan? Suaranya stabil ya, bisa jelas terdengar di virtual Zoom. Jelas, Pak. Oke, nah yang selanjutnya adalah HVAC. Di bagian awal ini HVAC itu merupakan singkatan ya. Kalau ada nama HVAC itu ya singkatan. H-nya itu yang berarti heat sebagai pemanas. Kemudian V-nya ini adalah ventilation. Dan dua dua huruf di belakang ini adalah air conditioning. Pemanas, ventilasi, dan air conditioning atau pengkondisian udara. Oke, nah ini merupakan penjelasan yang tadi untuk HVAC. Jadi kalau ini dituliskan, ya ini adalah HVAC heat
ventilation air conditioning. Oke, lalu yang berikutnya ada beberapa komponen yang di HVAC ini yang seringkali digunakan ya di HVAC. Yang pertama itu ada komponen-komponen di HVAC ini tanpa belum ada pendingin ya. Ada namanya blower atau fan. Blower atau fan ini tujuannya untuk meniupkan udara ke ducting. Atau ke ducting ini saluran ya. Kemudian ada filter. Filter tujuannya adalah untuk menyaring sesuai dengan namanya. Karena udara yang dihisap dari lingkungan sekitar ya, dari lingkungan itu dihisap dengan menggunakan fan, lalu difilter. Kenapa harus difilter? Ya tadi karena udara lingkungan itu sudah tidak bersih. Tidak bersih itu ya artinya tidak higienis lagi. Tidak bersih ya karena ada polusi udara yang dikeluarkan dari asap kendaraan bermotor, kemudian dari pabrik, lalu dari sampah dan lain sebagainya. Nah, udara ini menjadi tidak bersih ya. Sehingga diperlukanlah filter. Lalu ada ducting. Ducting ini berfungsi untuk menyalurkan udara dari blower ke ruangan. Kemudian damper biasanya fungsinya untuk mengatur besarnya tekanan. Jadi tekanan udara ya, tekanan udara yang dihisap dari lingkungan ini diatur menggunakan damper. Mengatur besarnya tekanan yang akan masuk ke dalam ruangan. Selanjutnya ada diffuser. Nah, diffuser ini berbeda ya, berbeda antara nozzle dengan diffuser. Diffuser ini memberikan nilai peningkatan tekanan, di mana ujung dari diffuser ini adalah ujung dari ducting yang membawa udara masuk ke dalam ruangan. Atau ujung dari ducting yang membawa udara keluar ke ruangan. Oke, lalu yang berikutnya seperti apa gambar yang tadi yang diceritakan? Ada blower, ya blower tampilannya ya seperti ini ya. Ini hanya ilustrasi ya kurang lebih karena secara desain itu ya banyak ya. Secara general blower atau fan ini ya tampilannya bisa seperti ini. Untuk desain secara pabrikasi bermacam-macam ya bentuknya, tipenya, kemudian ukurannya dan lain sebagainya. Tapi secara desain ya umumnya ini adalah tampilan untuk blower. Kemudian filter sebagai penyaring udara ya, untuk menyaring udara. Seperti ini tampilan di gambarnya, ada busa atau spon, jadi ada partikel-partikel yang dihisap oleh fan, ini tersaring atau terfilter di bagian ini. Nah, filter ini harus juga diganti ketika misalnya dalam waktu beberapa lama. Tergantung dari tingkat kekotoran lingkungan sekitarnya. Jadi kalau misalnya sistem HVAC ini dipasang di daerah industri yang cukup berdebu, banyak mengeluarkan partikel, ya bisa tiap bulan
Atau bahkan kalau terlalu tinggi lagi ya bisa 2 minggu sekali bahkan perlu diganti untuk membersihkan filternya. Jadi filternya ini harus diganti. Kalau blower ya selama dia masih bisa berfungsi, bisa bekerja, ya tidak perlu diganti. Tapi kalau filter penyaring ketika sudah kotor, sudah tingkat kekotorannya sudah tinggi, ya itu harus diganti karena akan mempengaruhi kalau misalnya filternya ini tidak diganti dalam waktu yang cukup lama ya sampai 2 tahun atau bahkan 1 tahun tidak pernah diganti, akan memberikan pengaruh terhadap kebersihan udara yang dikeluarkan. Jadi udaranya yang dikeluarkan ini juga menjadi tidak bersih atau tidak higienis lagi. Kemudian ada ducting, ini adalah ducting ya. Jadi kalau digambar, nah ini merupakan gambar dari ductingnya. Ini bisa dilihat di bagian sini ya. Ini ducting ini sering ditemui atau dijumpai kalau berada di gedung bertingkat ya, gedung-gedung besar. Ini banyak ketemu lah kalau misalnya pergi ke swalayan atau ke mall, ke tempat perbelanjaan, di tempat parkir ini kan suka ada ducting atau saluran yang digunakan. Kurang lebih seperti ini tampilannya, ada berupa pipa, pipa yang berbentuk silinder atau bahkan pipa yang berbentuk ini eh, persegi ya. Kemudian damper, damper tadi fungsinya sebagai pengatur tekanan. Nah, ini pengatur tekanan ini kan bisa diatur nilai bukaan ya. Ini pembukaan kalau misalnya dibuka penuh, tekanannya meningkat, tapi kalau misalnya ini ditutup lebih kecil, kalau ditutup misalnya ditutup 80% tutupnya ya berarti nanti tekanannya mengalami penurunan. Lalu yang berikutnya ada diffuser. Diffuser ada model inlet grill dan outlet grill. Untuk inlet grill tampilan seperti ini. Jadi kalau melihat di gedung-gedung bertingkat atau di dalam ruangan seperti ini, ya ini adalah model diffuser. Diffusernya masuk dalam kategori inlet, inlet grill, dan kalau tampilannya seperti ini adalah outlet grillnya. Oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Untuk suaranya bisa jelas terdengar ya. Nah, ini adalah prinsip dari HVAC tadi ya. Yang pertama ada udara masuk ya dari tanda panah, kemudian kita bisa memahami ya. Untuk bagian berikutnya ada blower atau fan yang menghisap udara, dan di bagian selanjutnya dilakukan proses saring, menyaring udara yang masuk. Kemudian udara yang sudah masuk tersebut didistribusikan dengan ducting tadi namanya, ducting. Kemudian ada damper. Nah, di damper inilah yang tadi ada fungsi bukaannya. Jadi damper ini dibuka berapa persen pembukaannya. Jadi kalau misalnya terlalu besar nilai tekanan yang dikeluarkan di bagian ini, ya ini tinggal diatur untuk dampernya. Dampernya tinggal diatur proses pembukanya atau penutupnya. Jadi kalau menginginkan tekanan yang besar, ya berarti pembukaannya harus dibuka secara penuh. Kemudian kalau tekanannya yang diinginkan kecil, maka ini juga bisa menjadi kecil nilai tekanannya.
Nah, ini adalah secara skematik, oke, secara skematik dari gambar prinsip air handling system. Untuk melakukan analisis di bagian ini ada relevansinya dengan kalau misalnya ada yang mengambil mata kuliah CFD, Computational Fluid Dynamics. Jadi di CFD ini nanti bisa mempelajari atau menganalisis lebih detail lagi. Misalkan menganalisis bagian bukaan dari dampernya, lalu berapa nilai tekanan yang didapatkan atau kecepatan udara, atau menganalisis nilai flow, aliran, kecepatan yang mengalir di bagian ducting. Itu bisa dilakukan secara simulasi dengan CFD, nanti bisa menampilkan misalkan kontur kecepatan, kemudian tekanan, lalu tadi ada partikel ya, berapa besar partikel, atau nanti yang ditampilkan itu adalah fraksi massa ya, mass fraction udara yang ada di dalam sistem HVAC tersebut. Oke, lalu yang berikutnya adalah komponen dari HVAC. Ini ada komponennya seperti ini. Ini sering kali ditemukan ya, atau sering kali dilihat komponennya. Ini di bagian ini ada pre-filter ya. Ini pre-filter ini di luar dan ini di dalam. Di dalam housing itu di dalam rumah. Ini adalah bagian komponen untuk air handling system. Oke, lalu yang berikutnya posisi instalasi atau posisi pemasangan. Di sistem ini ada berbagai macam posisi yang dipasangkan. Ada yang modelnya yang tadi berbentuk inlet grill, kemudian ada yang berbentuk diffuser grill. Nah, ini ada perbedaan ya. Jadi kalau di dalam ruangannya ada yang di bagian atap ruangan, itu ada yang bentuknya seperti ini. Berarti ini masuk dalam kategori inlet. Dan ini adalah diffuser untuk return grill ini. Ya, lalu yang berikutnya adalah tampilan untuk damper. Nah, ini damper. Jadi kalau ini dibuka di dalam ini ya, ini kan tertutup oleh ducting. Nah, di dalam sini, di dalam ducting ini tadi ada namanya damper. Damper itu ya fungsinya untuk mengatur tekanan. Jadi kalau misalnya seperti apa sih damper itu fungsinya? Ya, fungsinya adalah untuk mengatur tekanan. Untuk mengatur tekanan udara yang dialirkan di dalam ducting tersebut. Cara mengaturnya ya tinggal membuka tutupnya. Jadi kalau tutupnya dibuka penuh, ya berarti tekanan yang dihasilkan cukup besar. Tapi kalau misalnya menginginkan tekanannya lebih kecil, berarti nanti harus melakukan penyempitan untuk saluran damper tersebut. Oke, kita balik lagi ke yang berikutnya. Nah, di berikutnya ini tadi menceritakan tentang heat, heating ya, karena HVAC itu ada namanya H-nya. H-nya itu adalah heat.
Ini adalah heating. Nah, untuk heating ini fungsinya buat apa? Nah, fungsinya kalau misalkan ini digunakan untuk cuaca yang lingkungannya dingin. Kalau di Indonesia kan kita mengenal ada dua musim ya, musim hujan dan musim kemarau. Nah, tetapi kalau di luar negeri itu ada musim dingin, musim salju. Nah, musim salju inilah fungsinya untuk berfungsi untuk menggunakan pemanas. Karena temperaturnya bisa di lingkungannya itu bisa mencapai minus. Saya waktu itu pengalaman apa ke luar ya, ke luar negeri ke Rusia, itu suhunya bisa sampai minus minus 10 derajat Celcius. Minus ya, minus 10 derajat Celcius. Itu dingin sekali di luar ya, di luar ruangan. Jadi kalau bahkan lebih nyaman berada di dalam ruangan jika dibandingkan berada di luar ruangan atau di luar gedung. Suhunya minus. Karena suhunya minus, ya ini berpengaruh juga terhadap eh, tubuh ya. Artinya karena suhunya terlalu dingin, menyebabkan kita harus beradaptasi dengan suhu sekitar sehingga memerlukan pakaian yang cukup tebal atau bahkan menggunakan sarung tangan karena kalau tidak menggunakan sarung tangan suhu udaranya yang minus 10 derajat ini bisa seperti rasanya kalau di telapak tangan itu seperti ada jarum yang menusuk ya di ujung ujung jari karena dinginnya ini menyebabkan eh, ketidaknyamanan. Nah, ketidaknyamanan inilah yang dibantu dengan teknologi namanya heating, pemanas. Tujuannya adalah untuk memanaskan ruangan. Jadi suhu sekitarnya minus 10 derajat Celcius dengan adanya pemanas dalam ruangan tersebut yang awalnya suhunya minus 10 derajat itu menjadi eh, bisa tidak minus ya, bisa menjadi 10 derajat Celcius atau 15 derajat. Jadi eh, suhu yang nyaman ya untuk berada dalam ruangan tersebut. Kemudian ada yang tadi ventilasi. Ventilasi ini pertukaran udara. Kenapa ventilasi ini dibutuhkan di dalam sistem HVAC? Karena kalau misalnya hanya udara aja yang masuk ya, udaranya masuk kalau dari ilustrasi ini kan tanda panah ya. Ini tanda panah, ini tanda panah. Kemudian hanya udara yang masuk dan ini terisolasi atau ditutup, ya menyebabkan udaranya akan berkumpul di dalam ruangan tersebut. Jadi tidak adanya sirkulasi. Nah, dengan adanya ventilasi, terjadilah recirculation atau pertukaran udara. Process of changing or replacing air in any space to control temperature. Jadi tujuannya adalah untuk mengganti mengganti udara yang ada di dalam ruangan. Itu tujuannya dari ventilasi. Dengan adanya penggantian udara menyebabkan adanya kontrol suhu ya atau kontrol temperatur akan lebih baik. Kemudian ini umum ya, sudah sering ditemukan AC air conditioning ya seperti ini tampilannya. Nah, ini merupakan bagian-bagian yang ada di yang tadi diceritakan di sistem HVAC.
heater, filter, dust extractor, kemudian ducting, fan atau kipas, smoke detector. Smoke detector ini juga penambahan ya, penambahan dari sistem HVAC. Dulu yang awalnya pertamanya sistem HVAC ini yang pertama kali dibuat kan belum ada smoke ya, smoke detector atau mendeteksi asap. Dengan sistem yang baru ditambahkan ada smoke detector, ini fungsinya untuk menangkap asap yang ada di dalam ruangan. Jadi kalau ada di ruangan tersebut misalnya menghidupkan rokok atau mengeluarkan asap, nanti smoke detector ini akan membaca di dalam ruangan tersebut ada asap yang dikeluarkan. Lalu apa yang eh, indikasi yang ditampilkan atau yang dihasilkan dari smoke detector ini? Yang pertama adalah smoke detectornya biasanya akan mengeluarkan suara. Jadi ada suara yang dikeluarkan dari smoke detectornya. Kemudian ada damper yang tadi diceritakan sebagai fungsinya untuk pengatur tekanan, kelembapan, humidity, temperatur, tekanan, dan di bagian selanjutnya ada pemanas. Nah, ini adalah secara komponen yang ada di HVAC. Jadi HVAC itu kalau dipergunakan ya secara lengkap ya ada komponennya yang dimilikinya. Yang dimiliki itu ada komponen-komponen yang ditampilkan ini. Nah, ini adalah eh, komponen yang di HVAC tadi. Kemudian ada namanya tampilan dari gambar ini, kita masih membahas mengenai komponen ya, karena untuk HVAC itu banyak komponen-komponen yang seringkali dipergunakan, sehingga ya minimal kita setidaknya bisa mengenal ya bagian-bagian dari komponen tersebut. Yang pertama di tampilan gambar ini ada air handling unit. Untuk air handling unit itu pengatur penanganan udara ya, unit udara, penanganan udara. Ada blower, pemanas, humidifier, kemudian ada dehumidifier. Selanjutnya ada proses pendistribusian. Ini tampilan ini ya. Ini adalah ductingnya. Nah, ini adalah ducting. Jadi kalau ini ditarik sini ya, ini merupakan ducting untuk mendistribusikan udaranya. Jadi udara yang tadi dihisap oleh fan, ini akan dikeluarkan di bagian sini. Oke, lalu yang berikutnya adalah filter. Nah, filter ini yang tadi dibahas, filter itu, ini kalau ini dibesarkan, filter ini seperti serat ya, atau busa yang lapisannya ya umumnya seperti ini tampilannya, cukup rapat ya, atau bisa dikatakan media yang berpori. Filter itu adalah media yang ada porinya. Ini adalah media berpori. Jadi ada lubang-lubang kecil, bukan bukan media padat ya. Media padat itu kalau padat itu kan solid ya, seperti besi atau gelas atau kaca itu kan adalah media padatnya. Kalau yang filter itu adalah media berpori. Porinya
berukuran kecil sehingga dengan adanya pori ini kan masih bisa dilalui oleh udara yang masuk. Jadi kalau medianya ini full padat atau full solid, maka udara tidak bisa melalui. Media berpori ini yang disaring adalah udaranya. Partikel-partikelnya akan menempel atau tertahan di bagian filter tersebut. Lalu di bagian selanjutnya ada filter. Untuk filternya sudah bisa juga mereduksi ya atau menyaring partikel yang bercampur dengan mikroorganisme atau uh, makhluk kecil ya, makhluk yang bersama udara, ini juga bisa tersaring sehingga udara yang dikeluarkan ini akan lebih bersih dan lebih nyaman. Kemudian ada dehumidifier. Dehumidifier ini merupakan atau pemanas ya. Dehumidifier ini untuk menyegarkan udaranya. Jadi kalau digambar di ilustrasi di sini, nah di sini kan ada ilustrasinya. Ada udara masuk ke bagian evaporator, lalu di evaporator ini ada penyaluran lagi, udara yang disalurkan dengan partikel air ya. Lalu selanjutnya masuk ke refrigeran. Refrigeran ini yang lebih untuk mendinginkan ya. Kemudian udara ini dikompresi, dimampatkan lalu dialirkan keluar. Itu adalah proses untuk dehumidifier atau untuk proses heater ya, untuk pemanasannya. Udara yang dikeluarkan itu bisa menjadi lebih nyaman ya atau sesuai dengan keperluan yang ada di ruangan tersebut. Jadi kalau ruangannya menginginkan suhunya berapa derajat ya itulah fungsi dari HVAC untuk mengatur udara yang akan dikeluarkan. Nah, yang selanjutnya apa saja bagian atau hal-hal yang dimiliki oleh komponen di AC? Yang pertama ada namanya kompresor. Kompresor ini merupakan unit atau tenaga di dalam AC ya. Tujuannya untuk memompa gas refrigeran di bawah tekanan dan panas yang tinggi pada sisi discharge. Kemudian tampilannya seperti apa? Nah, ini adalah tampilannya untuk kompresor. Jadi kompresor di AC yang pernah melihat tukang AC memperbaiki, ya tampilannya seperti ini. Tampilan untuk kompresornya. Lalu bagian yang selanjutnya apa fungsi dari kompresor? Fungsi dari kompresor ini berfungsi untuk melakukan hisap. Apa yang dihisap? Yang dihisap adalah udaranya, udara ya. Udara ya, yang dihisap itu adalah udara. Proses ini membuat cairan refrigeran dari evaporator dikondensasi dan
kondisinya temperatur yang rendah ketika refrigeran ini dinaikkan. Selain berfungsi sebagai penghisap, juga memberikan penilaian penekanan. Fungsinya untuk meningkatkan penekanan. Proses ini membuat gas refrigeran dapat ditekan sehingga membuat temperatur dan tekanannya tinggi lalu disalurkan ke kondenser. Kemudian dikabutkan pada temperatur yang tinggi. Fungsi pemompaan. Jadi berfungsi juga sebagai daya dorong ya, daya dorong udara untuk memompakan udara supaya bisa dioperasikan secara kontinu dengan mensirkulasikan refrigeran. Refrigeran ini banyak ya tipenya. Ada refrigeran R berapa? R134, kemudian refrigeran R12 dan seterusnya. Nah, itu adalah fungsi dari kompresor. Kemudian selain kompresor juga ada di sistem ini ya, sistem air conditioner, ada pelumasan oil pada kompresor tersekat. Ini fungsinya untuk melumasi supaya dalam sistemnya HVAC ini bisa bekerja dengan baik. Kemudian di bagian berikutnya ada selain pelumasan, yang selanjutnya adalah fungsi dari pelumasannya ini. Jika kompresor dioperasikan, minyak dalam kompresor akan dikirimkan karena tekanan yang dikirimkan ke blok di bagian bawah dari kedua sisi. Ini ada sisinya itu penampangnya berputar ya. Needle bearing dan soft shell melalui lubang minyak ya. Oke, ini adalah fungsi dari sistem pelumas. Jadi sistem pelumas itu tidak hanya ada di kendaraan bermotor, misalnya di sepeda motor atau mobil, di bagian HVAC juga memerlukan sistem pelumasan. Fungsinya ya adalah supaya bisa mengurangi adanya friksi atau gesekan antar komponen yang mengalami putaran. Nah, di bagian ini ada namanya rotary. Rotary itu ada komponen yang berputar. Lalu yang selanjutnya ada magnetic clutch. Magnetic clutch ini dipasangkan pada kompresor puli kompresor ya, atau kompresor puli. Magnetic clutch ini berputar dan menyalurkan putaran mesin, putaran engine, putaran mesin ke kompresor yang diatur berdasarkan termostat. Jadi ada termostat untuk mengatur atau mengetahui dari kompresor berapa besar suhu, berapa besar nilai temperatur yang dipergunakan. Inilah fungsi dari magnetic clutch-nya. Oke, lalu yang berikutnya ada namanya kondenser. Untuk kondenser yang sering kali didengar ya, kalau di AC itu ada namanya kondenser. Kondenser ini adanya di dalam AC system, merupakan alat yang digunakan untuk merubah refrigeran yang tekanan tinggi menjadi cair. Jadi tekanannya refrigeran ini memiliki tekanan tinggi, sehingga dibutuhkanlah kondenser. Kondenser itu artinya mengkondensasi udara.
Kemudian alat tersebut melakukan cara ini dengan menghilangkan. Jadi di alat inilah nilai panas atau energi kalor ini dihilangkan. Menghilangkan panas dari refrigeran panas ke temperatur atmosfer. Sehingga kondenser ini bisa terdiri dari coil dan fin. Ada coil ya. Coil itu biasanya ada bentuk apa namanya spiral ya. Kemudian kalau yang fin itu sirip. Fin itu sirip. Nah, ini kalau dari gambar ini ada tampilan dari fin-finnya. Ini adalah sirip atau fin yang berfungsi untuk mendinginkan refrigeran ketika udara tertiup di antaranya. Oke, lalu yang berikutnya ada fungsi kondenser. Untuk fungsi kondenser ini, fungsinya yang pertama berfungsi untuk merubah. Yang dirubah itu adalah refrigeran dari bentuk gas yang awalnya bersuhu dan bertekanan tinggi menjadi cairan yang bersuhu dan bertekanan tinggi. Itu adalah fungsi dari kondenser. Kemudian bagaimana cara kerja dari kondenser untuk memahami dari sistem ini? Yang pertama dilihat dari gambar. Lihat aja gambarnya. Ini adalah gambar dari kondenser. Jadi ada heated vapor. Heated vapor itu uap ya. Uap uap panas dengan suhunya 80, cukup tinggi ya, 80 derajat, from kompresor yang mengalir dari pompa, pompa ya, pompa kompresor, kompresi, mengalir 80 derajat, terus ini ya, melengkung ya alirannya. Nah, di bagian ini ada liquefying, kemudian liquefied, terjadilah penurunan suhu. Suhu yang dari 80 menjadi 57. Ini 57 ya, 57. 3, 7 dikurangin 5. Berarti 23 derajat Celcius. Jadi terjadi penurunan atau nilai delta T-nya, perbedaan suhunya itu 23 derajat Celcius. Itulah fungsi dari kondenser. Berikutnya ada receive dryer. Receive dryer ini merupakan tabung penyimpan refrigeran, tabung penyimpan refrigeran cair yang berisikan fiber ya, untuk bahan pengering untuk menyaring benda asing dan uap air dari sirkulasi refrigeran. Ini fungsinya untuk penyimpan refrigeran cair. Jadi di bagian ini ada refrigeran cair dan fungsinya juga untuk sebagai bahan pengering untuk menyaring benda-benda asing ya. Benda-benda asing itu ya eh, partikel atau kotoran ya, partikel-partikel yang terbawa oleh udara ini juga disaring di bagian ini menggunakan receiver dryer. Kemudian expansion pulp. Nah, untuk expansion pulp-nya tampilan gambarnya seperti ini. Tujuan dari expansion pulp adalah untuk membuat cairan tekanan tinggi untuk disemprotkan masuk ke dalam evaporator.
Jadi tujuannya untuk menyemprotkan cairan yang tekanan tinggi untuk disemprotkan masuk ke dalam evaporator. Kemudian fungsinya sebagai kontrol. Apa yang dikontrol? Sistem untuk mencegah evaporator dari luap. Jadi yang dikontrol itu supaya tidak meluap ya, atau tidak keluar eh, udara atau misalkan eh, partikel yang bercampur dengan udara yang sudah didinginkan ini tidak meluap atau bahkan terjadinya freezing up atau terjadinya pembekuan. Ini yang dilakukan oleh expansion valve, katup ekspansi. Yang berikutnya, evaporator unit. Oke, ini adalah evaporator unit. Tampilan gambarnya seperti ini ya. Ini arah panah. Ini ada arah panah masuk. Masuk dari sini, kemudian dikeluarkan ya. Nah, ini kalau yang ilustrasinya ada masuk juga, tanda masuk itu adalah udara. Udara yang temperaturnya lebih tinggi. Jadi kalau di gambarnya ini warna biru, ini warna biru ya. Dan ini ada warna merah, memberikan arti perbedaan suhu udara yang masuk dan udara yang keluar di bagian unit evaporatornya. Evaporator unit ini adalah fungsinya atau diartikan sebagai bagian yang berfungsi ya untuk menyalurkan panas di dalam uh, conditioning system. Kemudian ia memiliki coil dan fin. Coil itu ya spiral ya, berbentuk spiral. Fin itu berbentuk sirip. Siripnya itu ya yang tadi ada sirip berbentuk persegi, lapisan tipis ya, itu adalah finnya. Tetapi fungsinya berbeda, terbalik. Evaporator menerima atom cair dari refrigeran yang bertekanan rendah dan dingin, tekanannya rendah dan dingin, lalu diekspansi dari expansion valve. Kemudian ketika refrigeran dingin ini melewati coil dari evaporator, maka pengkabutan. Jadi ada proses pengkabutan refrigeran dan menyerap panas dari ruang dalam kendaraan. Jadi ini seringkali ditemukan juga ini evaporatornya ada nih ya dalam uh, kendaraan mobil kan ada AC ya, ada evaporator. Itu juga bisa dilihat atau didapatkan evaporatornya berfungsi untuk menyerap panas. Jadi fungsinya untuk menyerap panas dari ruang di dalam kendaraan. Oke, baik, sampai sini ada diskusi dulu dari materi yang tadi yang disampaikan. Untuk suara bisa jelas stabil ya, terdengar di virtual Zoom-nya. Oke, lalu yang berikutnya ada siklus ya, siklus untuk pendingin AC. Untuk siklus pendingin AC ya, siklus
general ya. Ini ada gambar seperti ini. Ini secara generalnya, secara umum. Lalu bagaimana membaca gambar ini? Nah, untuk membaca gambar ini dibantu ada namanya legend, keterangan ya, keterangan dari gambar. Ada keterangan yang berwarna merah dan ini warna biru. Untuk yang berwarna biru berarti mempunyai ya tekanan yang cukup tinggi di zona tersebut. Jadi kalau di bagian ini nilai pressure-nya atau nilai tekanannya cukup tinggi dan di bagian berwarna biru mempunyai nilai tekanan yang lebih rendah. Nah, pembacaannya ya mudah ya. Untuk membacanya lihat saja arah panah. Ini ada arah panah masuk dari sini, kemudian disalurkan ke bagian ini yang berwarna merah melalui receiver driver, kemudian ada liquid refrigerant. Di bagian inilah terjadi perubahan atau penurunan suhu ya. Suhunya juga mulai mengalami perubahan ketika mulai masuk ke dalam katup expansion. Tekanannya mengalami penurunan di bagian sini dan terjadi juga perubahan suhu. Terus ini bergerak ya di bagian ini. Ini arah pergerakannya. Nah, di bagian sini udara dikeluarkan, udara yang lebih dingin, kemudian sisanya lagi ini masuk ke kompresor. Di bagian kompresor ini terjadilah proses pemampatan udara. Jadi udaranya diberikan tekanan. Kenapa harus diberikan tekanan? Ini jadi pertanyaan. Nah, kalau misalnya udaranya tekanannya rendah, tidak tinggi tekanannya, udara juga tidak bisa mengalir ke bagian ini. Jadi tekanannya tidak mampu atau tidak kuat ya untuk mendorong udara bersirkulasi. Jadi fungsi dari kompresor itu ya selain sebagai memampatkan udara, dia juga untuk berfungsi untuk mendorong udara yang masuk untuk bisa melakukan sirkulasi di sistem pendingin. Yang sistem pendinginnya ini adalah sistem pendingin air conditioning. Oke, lalu yang bagian selanjutnya untuk sistem HVAC sistem ini terdiri dari beberapa teknologi dan peralatannya yang berfungsi untuk memelihara kondisi udara di dalam bangunan. Tujuannya yang tadi sudah dibahas adalah supaya bisa memberikan kenyamanan dan yang berada di dalam ruangan karena ada proses filter penyaringan sehingga udaranya lebih bagus dan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan penghuni di dalam ruangan tersebut. Kemudian sistem HVAC mencakup beberapa aspek. Yang pertama ada heating, ada pemanasan, ada ventilasi. Kemudian
AC, air conditioning, mengkondisikan udara atau mengatur udara. Sistem ini bertujuan untuk menjaga suhu dan kelembapan udara dalam ruangan supaya tetap stabil dan nyaman untuk penghuni. Beberapa teknologi yang pengkondisian udara yang digunakan dalam sistem HVAC itu ada salah satunya ini ya, teknologi yang hampir digunakan pengkondisian udara. Ada air conditioner, chiller ini pemanas, dan alat eh, penukar ya, heat exchange. Heat exchange itu eh, penukar kalor, penukar panas, heat exchanger. Oke, baik. Yang berikutnya ada eh, peran dari HVAC. HVAC, jadi teknologi HVAC ini dibuat atau diciptakan. Fungsinya apa? Peran dari sistem HVAC ini berfungsi sangat penting. Yang pertama untuk meningkatkan kenyamanan. Dengan nyaman meningkat, maka produktivitas bisa bertambah serta memberikan nilai eh, kesehatan atau nilai eh, tingkat yang lebih sehat di dalam ruangan tersebut. Berikutnya ada sistem HVAC. Yang di bagian ini ada sistem HVAC dapat meningkatkan kualitas udara. Kualitas udaranya bisa diperbaiki dalam hal misalnya mengatur tingkat kelembapan, menjaga suhu dalam batas yang sesuai ya. Batas sesuai itu batas yang nyaman. Dengan demikian, sistem HVAC dapat membantu penghuni lebih lama atau merasa nyaman di dalam ruangan. Jadi tujuannya ya di bagian akhir ini untuk memberikan kenyamanan. Inilah eh, fungsi atau peran utama ya dari HVAC supaya bisa memberikan kenyamanan dengan nyaman yang cukup baik dan bagus, cukup baik dan ini menyebabkan produktivitasnya meningkat. Dengan produktivitas meningkat, kerja akan lebih maksimal sehingga hasil yang didapatkan lebih baik. Serta meminimalkan resiko atau pengurangan penyakit yang disebabkan oleh udara yang kurang sehat. Itu adalah bagian utama kenapa teknologi HVAC ini dibuat atau diciptakan. Oke, baik. Sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan dengan materi awal ya di perkuliahan sistem HVAC. Tidak ada ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, selanjutnya untuk bisa mengaktifkan ini ya, on cam-nya, saya akan input absensi kehadiran di perkuliahan.
Ya, di tampilan di layarnya terlihat ya untuk absensi kehadiran. Yang Terlihat, Pak. pertama, oke, yang pertama di bagian ini ada Ahdan Rafiq Fadilah. Hadir, Pak. Oke, ada ya. Kemudian Alfarel Haki Prihantoro. Hadir Pak. Selanjutnya Brian. Hadir, Pak. Kemudian Cep Bubun Bunyamin. Hadir, Pak. Kemudian Fabio Akbar Alexa. Hadir, Pak. Lalu Fahrullah Makmun Ramadan. Hadir Pak. Kemudian Fajar Aditya. Hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya Irsyada Ahmad Altaf. Nomor 8 ya. Sekali lagi saya ulangin. Irsyada Ahmad Altaf Farih. Di MBKM, Pak. MBKM Pak. Irsyada Gimana? Lagi MBKM, magang. lagi MBKM Pak. MBKM. Iya. Oke. Berarti di ininya untuk apa namanya? MBKM-nya di mana? Magangnya? Di di luar kota pokoknya, Pak, kalau nggak salah di mana ya? MBKM di WhatsApp grupnya udah gabung belum? Untuk siapa? Irsyada. Belum. Tolong di ini ya, apa dikasih tahu ya, maksudnya untuk bisa bergabung di WA. Ada kan nomor WA-nya? Nomor WA siapa? Irsyada Ahmad Altaf. Jadi nanti gabung di WA Group ya supaya nggak ketinggalan untuk absen kuliahan kalau misalnya ada informasi perkuliahan. Lalu yang berikutnya nomor 9. Nomor 9 ini Jauza Prayata. Ada ya. Kemudian nomor 10 Kalisa Nada Putri. Hadir, Pak. Ada? Ada ya, Kalisa Nada Putri. Lalu yang selanjutnya Maulana Ihsan. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Muhammad Raka. Ada di virtual Zoom. Suaranya nggak kecil ya, nggak keluar ya. Hadir. Oke. Kemudian Muhammad Nabil Pasya. Ini sekali lagi saya ulangin ya, yang kedua. Muhammad Nabil Pasya Lutfi. MBKM juga, Pak, bareng Irsyad. Gimana? MBKM juga sama, lagi magang. MBKM. Iya. Ini sudah bergabung belum di WA grupnya? Nanti tolong dikasih tahu ya.
untuk join di WhatsApp WA Group untuk kelas HVAC, karena nanti perkuliahan, informasi perkuliahan itu diinfokan di WA Group. Kemudian yang ke-14, nomor 14 ini Muhammad Rafli Saifullah. Hadir, Pak. Oke, lalu selanjutnya Naufal Zaki Amanullah. Hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya Raden Muhammad Gibran. MBKM juga Pak, Raden Pak. Apa? MBKM. Ini MBKM-nya berapa lama? 1 semester, Pak. Di mana MBKM-nya? Untuk perusahaannya saya lupa, tapi seingat saya tuh di luar kota, Pak. Di Jawa Timur kalau nggak salah. Oke, terus berikutnya ini ya. Nah, ini kan ada berapa? Ada 3 ya yang MBKM. Nanti tolong, tadi siapa namanya yang ngasih tahu informasinya? Saya, Pak, Jauza, Pak. Oke, nanti tolong diinfokan ke siapa? Yang pertama itu Irsyada, Muhammad Nabil Pasya Lutfi, kemudian Raden Muhammad Gibran ya, untuk join di virtual Zoom supaya bisa mengikuti informasi ya, informasi perkuliahan, kemudian tugas, lalu ada tugas mandiri atau tugas kelompok, dan satu lagi nanti untuk yang tiga mahasiswa ini, tolong kirimkan ini surat, maksudnya surat ini ya, keterangan mengikuti MBKM. Jadi nanti tolong diinfokan eh, surat keterangannya, kan kalau ikut kegiatan MBKM kan ada administrasi suratnya. Nah, suratnya itu nanti tolong dikirimkan. Kirimkan aja di WA Group, HVAC, supaya nanti saya bisa monitor dan mahasiswa yang lain juga bisa mengingat bisa mengetahui MBKM-nya ada di mana. Oke, lalu yang berikutnya adalah Rahmat Aji Sawal ya, yang nomor 17 ada. Hadir, Pak. Hadir. Oke, lalu yang terakhir di absen di nomor 18, Randy. Ini siapa? MBKM Randy? juga, Pak. Hah? MBKM MBKM juga, juga. Pak. Jadi ada 4 ya. Oke, Iya, Pak. berarti ini dinamain apa? Keterangan izinnya kegiatan MBKM. Nah, ini nanti tolong dikirimkan ya suratnya, karena nanti di sini ada file unggah nih, apa? File suratnya, kegiatannya apa? Kalau kegiatan MPKM kan ada suratnya. Nanti suratnya dikirimkan di WA Group. Oke, baik. Ini adalah absensi kehadiran ya. Absensi kehadiran untuk pertemuan awal mata kuliah Heating, Ventilating and Air Conditioning kelas A. Ini yang terdaftar di sistem itu ada 18 nama ya. Nanti tolong diinfokan yang belum bergabung atau join di WA grupnya untuk bisa masuk di WA grup HV AC System. Oke, ini akan saya input ke by system, nanti akan disimpan untuk absensi kehadiran di pertemuan pertama. Oke, nah
Selanjutnya ada diskusi atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan untuk materi yang tadi? Tidak ada ya, karena itu ada materi awal, materi pertama. Kemudian yang selanjutnya tadi ada tugas ya, ada tugas kelompok. Nah, untuk tugas kelompoknya ini untuk pendefinisian dari tugas atau pembagian dari tugas kelompok, jumlah yang ikut itu ada 18, berarti nanti dibagi dua. Dibagi dua untuk satu kelompok ada dua. Nomor 1 dan 2 ini kelompok 1, 3, 4, kelompok 2, 5, 6, kelompok 3, 7, 8, kelompok 4, 9, 10, kelompok 5, 11, 12, kelompok 6, 13, 14, kelompok 7, 15, 16, kelompok 8, dan yang terakhir 17, 18, itu kelompok 9. Lalu apa yang diberikan untuk tugas kelompoknya? Untuk tugas kelompoknya ini masuk ke bagian ini ya. Tugas kelompoknya adalah melakukan review artikel. Jadi yang sudah join di Google Classroom, ini bisa terlihat siapa saja nama-namanya. Ini kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 yang sudah masuk ya di Google Classroom. Jadi kalau lihat di daftar ini ada 18. Jadi 18 kurangin 12, ada 6. 6 lagi yang belum masuk di Google Classroom. Kemudian untuk tugas kelompoknya ini ya, nanti coba di-download file jurnal HVAC, di-download, lalu dipilih artikel mana yang mau dibaca atau yang mau dibahas, nanti bisa dipresentasikan sesuai dengan urutan nomor kelompok. Urutan nomor kelompoknya biar lebih mudahnya diurutkan saja dari nomor 1. Dari nomor 1 sampai nomor 18. Jadi kelompok 1 itu nomor 1 dan nomor 2. Kemudian nanti di minggu depan untuk tugas kelompoknya sudah dimulai. Jadi nanti bisa mempresentasikan tugas kelompoknya. Di awal perkuliahan saya akan memberikan materi perkuliahan mengenai HVAC, heating, ventilating, dan air conditioning. Selanjutnya di bagian berikutnya melakukan presentasi tugas kelompok. Tugas kelompok untuk melakukan presentasi review artikel yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Kelompok 1 dengan anggotanya ini yang pertama Ahdan Rafid dan Alfarel ya, Alfarel Haki. Jadi nanti bisa mempersiapkan materi presentasinya dari jurnal. Lalu selanjutnya untuk presentasinya, untuk jurnalnya itu tidak boleh ada yang sama. Nanti cari jurnal yang beda dari file yang dikirim ini, dicari jurnalnya. Jadi antar kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu mempresentasikan artikel yang berbeda-beda untuk presentasinya. Kemudian dari presentasi nanti ada sesi diskusi. Usahakan untuk yang mengikuti perkuliahan bisa memperhatikan presentasinya dan ada sesi pertanyaan ya, karena ada sesi pertanyaan ini juga ada poinnya.
poin penilaian untuk keaktifan dari peserta yang ikut hadir di mata kuliah ini. Jadi kalau misalnya ada sesi diskusi, ada yang mempresentasikan, jadi nanti ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan, itu akan lebih aktif perkuliahannya jika dibandingkan hanya mendengarkan atau melihat tampilan dari presentasi review jurnal yang dipresentasikan. Oke, baik. Sampai sini ada diskusi atau ada mau ditanyakan sebelum kelasnya saya tutup? Tidak ada ya untuk materi atau untuk tugasnya. Tadi ada tugas kelompok. Kemudian untuk tugas individu ya, tugas individu atau tugas mandiri, nanti sering-sering membuka Google Classroom, GCR-nya Google Classroom yang tadi. Untuk tugasnya biasanya nanti akan di-upload di bagian ini. Jadi nanti jika ada tugas selama rentang waktu 1 minggu ya, ini kan perkuliahannya dilakukan tiap minggu ya, di hari Senin, nanti ketemu lagi di minggu depan ya. Jadi nanti selama 1 minggu itu kalau misalnya ada tugas atau ada poin yang diupload di bagian sini, ya berarti ada tugas mandirinya. Tapi kalau misalnya tidak ada yang diupload, ya berarti di minggu pertama itu atau minggu kedua itu tidak ada tugas yang diberikan. Jadi poinnya adalah sering membuka Google Classroom-nya. Apakah dalam waktu 1 minggu itu ada tugas mandiri yang diberikan atau tidak? Ya, oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum virtual Zoom-nya ditutup atau dinonaktifkan? Oke, kalau tidak ada,